Yuhu Bemsku, Twins is here. Balik lagi sama gue Valentina Sadewi Dan gue Veronica Kramasari. hanya di Kembar Kepo. Dia langsung panik. Mendalam gitu. Tenang. Emang ini acaranya kan ngepoin bintang tamu kece-kece gitu. Jadi kita bakalan kepoin kamu, enggak gitu. Gak usah takut ya. Enggak. Gak ada apa-apa kan. Dia langsung tegang gitu pemirsa. Karena kita mungkin menegangkan gitu ya. Enggak, jadi kita basa-basi dulu ya, basa-basi busuk dulu ya. Biasanya kita jarang basa-basi, tapi kita harus agak sedikit basa-basi. Basa-basi karena ini baru pertama kali ketemu. Iya, kita biasanya tuh apa bintang tamu kita baru pertama kali ketemu, main ke kantor langsung kita jerat gitu dia. Jadi bintang tamu gimana rasanya datang ke Bandung? Suka sama emang suka sama suasana Bandung atau ini adalah sebuah pelarian atau liburan? Enggak sih, emang suka aja Bang. Emang suka Bandung atau ada seseorang di Bandung? Gak ada. Oh nggak ada. Ya udah keluket aja ya, sering-sering ya. Bijinya bisa aja loh, Bang. Dari itu rambut lo coba ke sampingin gitu. Samping, oke. Baik. Erdu nggak ada ya? Nggak ada. Belum jadi program TV. Oke, langsung aja ya. Tadi udah kan basa-basi busuknya. Kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya gue kepoin lo aja sih. Oke. Kan kita sebagai netizen nih yang cuman bisa ngeliat lo di sosial media gitu kan. Gue udah tahu lo tuh dari pas lo masuk A-Team. Oh iya. Gue tau lo dari A-Team karena gue juga mengikuti lah ya teman-teman lo yang di A-Team itu kan selebgram hits gitu. Jadi pasti gue melihat gitu. Dan yang gue penasaran sih sekarang nih, itu kan perjalanan udah panjang ya, udah dari masuk sampai sekarang. Gue penasaran sama gimana sih caranya lo bisa berada di suatu manajemen. Ini nggak apa-apa ya, tadi udah dibahas tapi ini beda lagi. Jadi gue pengen di-share lagi. Itu dia kan masih kerja sama mantannya gitu. Gue tuh penasaran aja. Siapa kerja sama mantan siapa? Oh gue sorry. Ya gimana sih caranya gitu buat kita ini kan biasanya kalau sama mantan udah mager gitu. Nah, gue tuh agak salut sih sama lo sebagai cowok, lo nggak ada gengsi dan lo tetap gitu profesional, tetap berada di manajemen itu. Padahal lo bisa aja keluar kan pas misalnya lo putus atau lo ada masalah, tapi lo bisa tetap bekerja sama mantan lo gitu. Lo boleh cerita nggak sih suka dukanya gimana sih? Suka duka. Suka dukanya gimana berada di suatu lingkungan kerja nih profesional dong. Tapi ada mantan lo di situ. Gak spesifik itu sih suka duka atau gimana sih menurut gue. Mungkin awal-awal aja kayak apa ya, penyesuaian aja, tapi nggak sesusah itu juga, biasa aja, jalanin aja. Gak sesusah itu. Aries itu biasa aja temenan mantan. Biasa aja. Oh iya. Lo kan diajak temenan ya waktu itu sama mantan lo ya? Gue yang Aries selalu ngajak gue berteman. Oke. Karena aku Aries tuh yang lebih kayak enggak, aku sih pacar temen-temen gitu, nggak bisa temenan sama mantan. Dan semua mantan gue yang Aries selalu ngajak gue temenan dan tetap ramah, tetap humble, kayak nggak terjadi apa-apa. Apakah memang seperti itu Aries? Nggak tahu ya, tapi kalau gue sih santai aja sih. Kayak udah kan udah ada hubungan, temenan, tetap bisa ngobrol, tetap bisa main kan. Zodiak doi apa sih? Siapa nih? Mantan lo? Sagittarius. Sagittarius. Cocok cuy. Cocok. Makanya masih tetap temenan. Ya. Tapi sama mantan-mantan yang sebelumnya lo juga berhubungan baik apa enggak tuh? Enggak. Mungkin mantan-mantan pada baper ya, jadi pada Enggak, karena emang udah nggak di satu hubungan juga sih, kayak udah pernah di mana gitu, jadi kayak. Ini adalah pembelajaran tersendiri ya. Kali ini kayak ternyata temenan mantan tuh fine aja gitu kan. Apalagi kalau buat bisnis why not gitu kan. profesional aja guys. Tuh. Tapi lo terganggu nggak sama netizen? Mungkin nih ada nih sempat lo deket nih sama siapa, terus ujung-ujungnya di-compare nih sama yang sebelum-sebelumnya. Apa yang lo ingin katakan kepada netizen tersebut? Apa ya? Ya yang dilihat nggak, yang lo lihat itu profil itu tuh nggak sebenarnya jadi seperti itu gitu. Bener tuh, sama kayak Asri kemarin juga kayak gitu kan. Mantannya juga soalnya kan penyanyi juga, suka cover. Sekarang punya pacar baru, digomper seperti itu. Itu adalah resiko menjadi public figure kali ya, yang sudah lo terima gitu. Soalnya kan dia ini masih muda banget, Val. Kan umurnya masih 22 tahun ya. Beda setahun 2 tahun. Apa ya? Gue selalu bilang gitu, setahun 2 tahun. Muda-muda banget bintang tamu kita. Menurut lo umur kita berapa? Nggak usah segan-segan. 25, 26. Alhamdulillah ya masih lebih muda daripada aslinya. Apa? Segini sama orang tua. Enggak. Kita memang agak awet muda kok guys. Ya. Semangat soalnya. Kurang lebih segitulah. 28. 28. Iya, karena 29 guys. Jadi kayak gue mungkin bisa mengingat atau ingin bertanya lagi kepada diri gue di umur 22 gitu ya, kayak visi hidup gue tuh, gue melihat pandangan gue seperti apa. Nah seperti itu gue pengen menanyakan kepada lo, kayak di umur 22 tahun ini kan udah banyak nih yang lo laluin ya misalnya. Lagi sih pengen nanya kan gue. Oh iya bener juga ya. Gue udah
siap banget yang mau nanya. Kalau iya. gue bagian ngekepoin sosial media gitu kan. Oke. Anak sosmed banget nih. Jadi gue kepoin sosial media lo nih, Instagram ya. Oke. Kenapa postingannya baru 112 ya, Pak? Ini apa aja yang dihapusin? Nggak dihapus direkam. Lo kepo Apa banget aja ya. yang direkamin yang banyak banget? Yang dulu aja. Yang dulu-dulu. Yang apa ya? Iya, waktu itu kan gue ngerilis lagu terus kayak pengen apa new page aja gitu loh, kayak semuanya kayak baru gitu. Tapi itu banyak banget deh musisi ngerilis lagu terus habis itu dihapusin gitu. Kenapa ya? Enggak sih, kalau gue lebih mungkin lebih terfokuskan ke lagunya sih, bukan ke gue yang dulunya gitu. Gitu. Terinspirasi dari siapa lo kayak gitu? Ya Ada mungkin musisi di enggak luar sih, yang lo lihat? enggak sih, waktu itu kayak gue ada inspirasi sama tim gue sih. Ada berapa banyak tuh yang direkam? 1000 Itu seharian. 312. Seharian lo nge-archive. sehari 2 hari gue archive. Tong jempol lo kaku juga ya tuh. Capek. Oh my god, ya. Itu ya pentingnya. Gue mau kepo lagi. Gue mau kepoin salah satunya kayak gue bakalan pilih fotonya random terus gue bacain komen-komennya. Lu tuh bacain komen gak sih? Kadang-kadang kalau misalkan gue lagi pengen bikin apa gitu. Kalau ada yang nge-hate dibales gak? Kalau hate enggak, kadang gue suka ledekin sih. Suka gue jawab tapi kayak gue malah ledek. Coba kita lihat satu foto ini. Kebetulan baik-baik ya. Gangga in Wonderland. Bunyinya buat aku dong sis. Bahagia terus Gangga. Cakep amat masa depan. Ya netizen kocak. Apa lagi nih coba? Gangga opa. Lo pernah pacaran sama stranger nggak tapi? Stranger tuh maksudnya stranger apa? Kayak Fans bener-bener lo. orang-orang yang bener-bener baru lo kenal di luar daripada lingkungan lo gitu. Belum pernah. Pacaran ya belum pernah. Kalau sempet pengen deketin pernah. Kalau sama fans, Enggak. maksudnya tiba-tiba ternyata dia fans lo gitu mungkin. Enggak tahu sih, enggak pernah juga. Mungkin kalau gue deketin masa dia ngaku sih fans gitu. Iyalah, bisa aja gitu dong. Bisa itu kayak Rich Brian kan dia pacaran sama fansnya kan sekarang. Oh iya sih. Harta tahta Mas Gangga. Balas dong gitu. Pas seneng banget tuh. Ini banyak yang gak dibales nih. Coba manajernya balesin dong ini komen-komen netizen. Ya kan? Lo punya momen keras nggak sih, Ga? Aduh, enggak sih. Lo nggak punya momen keras gitu Nadia Kalau Utagalu, musician Dian cewek. Sastro? Di Indo apa di luar? Boleh dua-duanya. Kalau di luar itu gue paling suka. Kalau Indo sih Dian Sastro suka banget sih, tapi udah tua juga kan. Ya, Kalau yang seumuran mungkin nggak apa-apa disebutin juga. Yang seumuran kayaknya enggak dia bisa aja deh. Kalau di luar itu gue paling suka sama kalau Indo Maudi gue suka banget sih. Kalau di Ayunda. Iya Indo gue suka banget. Itu paling. Kalau di luar? Kalau luar siapa ya paling? Kalau siapa ya? Mungkin Miki. Iya Niki sih gue suka banget juga. Ya itulah, tapi nggak ada yang ini banget sih, biasa aja. Kalau yang musisi cewek yang lo pengen duetin. Di luar, kayak impian gue gitu. Iya. Gak Niki sih nggak jauh-jauh. Miki. Aku juga Hidup pengen duet sama Indonesia. Niki. Hah, gimana ya tapi duet dangdut. Iya itu. Sama Nyai. Gampang tuh kalau lo mau sama dia. Langsung masuk Nikita Kepo loh, programnya mirip. Gue ada pertanyaan titipan juga nih ya kan. Dengar-dengar nih lo udah udah menabung banyak nih kan. Lo udah punya banyak tabungan. Dari hasil kerja lo selama ini men umur 22 tahun ya kan. Gue mah dulu baru lulus. Belum ada tuh tabungan ya kan, minus adanya. Nah, lo pernah punya pengalaman gak sih ketika lo udah nabung gitu, terus tiba-tiba pas lo cek tabungan lo kok duit lo udah nggak ada gitu, kayak kemana sebenarnya uang lo pergi selama ini gitu? Pernah banget loh. Lo boleh share nggak sih kalau waktu itu bisa diputar balik nih, kayak kira-kira apa yang bakal lo lakukan? Iya, lebih memanage kehidupan gue aja, memanage pengeluaran gue aja kayak gitu. Mungkin pengeluaran lo bakal lebih lo alokasiin kemana? Mungkin ke hal penting sih, hal yang prioritas gue, mungkin kayak bisa juga gue mungkin mulai buat, gue udah pernah mulai sih start buat jual atau bisnis segala macam, cuman akhirnya kayak ada aja problem. Jadi kayak Gak apa-apa, bisnis emang kayak gitu. Gak mungkin sekali langsung sukses. betul. Masih kayak jangan kapok. Ya. Jadi menurut lo yang paling penting nih buat kalian kan selebgram udah banyak nih yang dari SMA udah pada punya duit sendiri. Mungkin mereka nggak kepikiran lagi juga, ya udahlah nggak usah kuliah udah punya duit sendiri. Karena mungkin buat gue kayak, kalau gue kan dulu sebelum gue di kantor gue juga sempat kerja kan, dan gue ngerasain kayak Kenapa pernah jadi kerja kantoran gitu? enggak kantoran, gue ada kerja di kantor teman gue, ada pokoknya pekerjaan gitu, dan menurut gue uang kecil. Jadi kayak gue ngerasain gitu susah juga gitu loh. Dan di saat tiba-tiba ada yang namanya influencer, ternyata uangnya easy money banget segala macam, jadi kayak, tapi waktu gue dapat kayak gue udah pernah pengalaman nyari susah, kayak pas gue liat, oh ini uangnya besar kayak gitu, gimana gitu. Mungkin sekarang kan anak yang muda-muda mungkin kayak
easy buat dapat tapi easy juga buat keluarnya gitu loh, karena prosesnya mungkin beda kayak gitu sih paling. Bener-bener udah bahkan dikasih UMR aja belum tentu mau gitu kan. Prosesnya beda soalnya kan, kayak mereka tuh kan ada data influencer segala macam belum kerja, dia kaget dapat uang yang besar banget dan gampang banget dia hasilin, didapetin. Itu pasti keluar juga gampang banget, gue yakin banget ya. Ya itu logika nggak sih lo dapet gampang. Lo pernah ngalamin kayak gitu juga? Gue pernah ngalamin kayak gitu, tapi gue sempat manage juga, cuman sampai akhirnya ya gue kemakan dengan sekitar gitu sih. Ya apalagi maksud gue dia tuh masih muda banget gitu loh. Misalnya ada di influencer kita itu kan, saya baru punya Instagram juga, gue udah mungkin umur 22 gue baru punya Instagram ya. Boro-boro dapat banyak followers gitu sekalinya bikin Instagram. Gue gak ngebayang kalau dari SMA, kuliah kita udah ngerasain punya banyak followers, punya banyak penghasilan. Pasti kita kayak juga belum belum grow up enough gitu loh. Jadi pasti ada momennya tuh menurut gue kayak gitu. Kita juga awalnya gitu kan, dulu modeling susah gitu dapet duitnya. Terus pas jadi influencer jadi gampang. Pas ngeliat tabungan, hai ya, yung gitu kan. Mana selama ini. Tapi untungnya itu momen yang udah lewat. Jadi kita sekarang udah sadar dan ya kalau gue sadar yang umur berapa gitu ya dia udah dari muda banget. Mantap. Terus gue juga kepo nih, kayak kan orang selalu lihat kita tuh dari kesuksesannya kan, nggak kayak pas kita lagi sukses-suksesnya orang ngefans sama kita. Tapi pas kita lagi jatuh-jatuhnya mungkin nggak ada yang tahu, ya kan? Ada nggak sih momen-momen atau cerita-cerita yang belum pernah lo share sebelumnya sama orang? Kayak ini tuh struggle gue loh, sebenarnya gue tuh juga pernah struggle ini. Mungkin lo pernah mengalami mental health issues atau insecurities yang bisa mungkin sekarang lo share ke orang di luar sana supaya mereka juga tahu mereka tuh sebenarnya nggak sendirian kok, lo juga pernah ngalamin itu, dan mungkin gimana cara lo ngelewatinnya. Kalau struggle gue ya dari dulu ya, gue itu emang dari dulu suka manggung kan kiri gitu. Terus waktu gue terus SMA, di SMA gue sering lomba di mana-mana. Gue ajak temen gue terus SMA, gue akhirnya sering nyanyi di kafe-kafe gitu kayak di Ancol segala macam. Dan itu gue ngerasain gue manggung tuh dibayar sekali ini 300.000 ongkos aja kan masuk kacau ya? Karena untuk buat biasanya gak cukup. Terus jadi kayak emang gue ngerasain juga, tapi kayak ya kalau gue ngerasain itu gue mungkin gak tahu ya bisa gak dapet jalan kayak gini gitu. Gue gak tahu juga, tapi yang penting kayak gue coba aja terus kayak dinikmatin aja prosesnya gitu, asalkan seru. Dan selama gue suka juga, waktu itu gue seneng juga kan, kayak walaupun dibayar segitu tapi gue seneng juga, gue dapet pengalaman, gue dapet apa segala macam. Jadi kayak yang penting banyak orang yang mungkin mikir kayak gue harus struggling nih, gue harus susah, tapi bukan berarti lo tertekan gitu loh. Lo boleh struggling tapi bukan berarti lo harus pressure gitu, nggak juga. Lo boleh struggling tapi lo jalannya enjoy gitu loh, biar lo nggak makin apa ya, kalau lo jalan sesuatu lo under pressure gitu, menurut lo itu bener kayak usaha nih under pressure itu kayak otak lo emang ditutup nggak sih, makin nggak bisa ngelihat keluar gimana. Jadi gue berusaha buat kayak gue struggling tapi gue nikmatin ini gitu, gue happy dengan ini. Jadi capeknya nggak berasa, otak gue makin kebuka, gue makin bisa ngelihat kayak gimana cara gue melihat diri gue, kayak gimana gue sabar, gimana gue menghadapi orang, gimana cara gue mendapatkan uang, gue kayak gitu sih dulu. Gila, gue jujur gue nggak tahu lo struggle lo yang satu ini, kayak gue tiba-tiba tahu lo udah di sana aja gitu kan. Terus gue sempet panjang sih kanan kiri juga, gue sempet dulu adalah bantu di, gue tuh sempet ikut teater gitu-gituan lah, kecil-kecilan, terus bantu di tempat PH gitu adalah, tapi nggak perlu diomongin itu. Lo suka gitu. acting juga? Dulu doang waktu gue masih 2015-16. Lo pernah ini nggak kepikiran ikut ajang pencarian bakat atau mungkin pernah sempat ikutan? Pernah daftar? Belum pernah daftar, tapi kayak ya belum pernah daftar sih. Kalau kepikiran dulu mungkin kayak seperti kalau ikut ini, tapi gue masih insecure aja gitu kayak Kenapa sih? Kok lo bisa insecure sih? Maksudnya ya semua orang pasti ada insecure kan? Ya, apa sih yang paling what is your insecurities? Kayak suara lo atau kan mungkin ya kualitas diri gue aja sih. Lo kayak self reflection gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan gitu? Kalau cewek kan mungkin kita nih insecure-nya kayak banyak penampilan ya. Cewek ada jerawat satu aja kayak nggak mau keluar rumah misalnya, atau naik 2 kilo aja rasanya kayak aduh gitu. Kira-kira kalau cowok tuh gue penasaran sih sebenarnya insecure-nya apa sih? Kalau gue sebenarnya lebih kayak yang tadi kan, gue kalau manggung gitu gue insecure segala macam, gue nyanyi ya karena gue kurang pede dengan kemampuan gue aja sebenarnya. Kalau gue bukan lebih ke yang ke fisik ya, gue kayak kalau gue lebih fisik ya udahlah kayak sekarang gue gendutan gini kayak segala macam, tadi gue kayak udah gitu segala macam. Jadi gue lebih ke apa ya, ke yang tadi gue bilang, gue nyanyi ke skill segala macam. Karena gue lebih suka ke situ. Kalau untuk gue jujur nggak pernah merhatiin banget gue harus pakai apa enggak, gue nggak pernah kayak ribet gitu. Pernah nggak lo pas manggung gak ada yang nonton? Oh sering, dulu waktu gue lomba itu gue
Jadi waktu itu gue sempet kan gue lomba band 3 tahun di SMA. Dan itu gue ngajak teman-teman gue paksa gitu, ayo dong, sebenarnya itu passion gue. Apa sih nama band lo? SMA gue di SMA Negeri 3 Jakarta, saya Budi situ. Nah, udah Sama gitu. 3? Ya, saya Budi. Oh 3. Nah, terus udah gitu, akhirnya gue tawa kok. Ya nggak apa-apa. Terus udah gitu. Dari tadi. Terus jangan-jangan kan anak 3 ya? Enggak. Itu mantan Aries dia anak 3. Aries sih. Itu bukan lo ya? Ya terus akhirnya gue maksa gitu kan, karena passion gue juga ya, kita ngeband gue tarik-tarik. Kira pas udah ngeband kita udah sering juara tuh, gue buktiin ke kepala sekolah gue kayak, Pak saya mau studio dong, karena kita gak punya studio. Yaudah kasih kita 10 piala, juara 1, kita bikin lebih. Wow. Dalam 1 tahun kita bikin 15, gue ikut Baskom, Teresia segala itu juara 1 sama band gue. Lu pernah bulucuk nggak? Kayaknya pernah deh bucok ya. Makam gak ada kayak, tapi kayak banyak banget gue Baskom soalnya itu juara 1 semua. Dan itu gue stress 1 tahun 16 piala terus kita dapet piala. Sampai itu gue mimpi ke temen-temen gue, bilang ke temen gue kayak gue ngomongin mimpi gue kayak, coba ya sekali-sekali nanti gue bisa gak ya gue manggung at least ada 200 orang di depan gue. Ternyata waktu itu gue manggung, terwujud. Waktu itu gue manggung di acara SMA gitu. Itu yang nonton kayak sekitar 1.500. Terus gue di panggung nangis kayak, oh shit. Ya ampun. Akhirnya ya. Padahal dulu impian gue cuma 200 orang aja, biar gue naik ke 200 orang yang di depan gue kayak gitu, seru. Saya terwujud gitu. Alhamdulillah. Emang harus ketika lo bisa memfisikan itu dan membayangkan itu, insya Allah sih bisa jadi kenyataan. If you can dream it, you can achieve it. Apalagi nih di belakang kita nih tulisannya. Dream you dream alone is just a dream. Dream you dream together is reality. Itu moto kita banget. Oke. Terus apa kabar sama band lo yang sekarang, yang dulu itu sekarang? Mereka udah pada ada yang jadi pilot. ada yang gitu-gitu aja, ada yang ya, kayak gitu tersebar aja sesuai masing-masing gitu. Gak ada yang lanjut jadi musisi berarti? Ada yang tetap reguleran doang, tapi mungkin ada fokusin kayak gitu. Tetap main di band, di musik, di apa? Main di SCWD kayak tempat-tempat untuk kayak ya gitu, untuk gigs gitu, reguler gitu. Ya oke, seru banget kan Sekarang emang. itu kan mimpi lo yang waktu itu udah tercapai nih sekarang. Sekarang mimpi lo yang kedepannya apa nih? Lo inginkan banget? Banyak sih. Ya udah 2 aja. Mungkin 1 yang di musik, 1 yang di as a personal. Kalau ada yang buku yang kita baca nih dari Warren Buffett, mungkin next nih dari sini lo mau coba nih nulisin mimpi lo nih. Lo tulisin tuh 20 mimpi lo apaan aja. Dari segala segi ya, dari mungkin relationship goals, financial goals, career goals, segala macam lo tulis 20. Nanti udah lo tulis 20, lo cuma boleh pilih 5 kata dia. 5 yang paling penting buat lo. Nah habis itu pas lo udah bisa nentuin 5 yang paling penting buat lo delete yang 15. Karena lo hanya bisa fokus buat 5 itu atau enggak nanti semuanya gak bakalan tercapai. Dan seiring lo kejar si 5 itu, kalau lo lihat misalnya lo reaching yang ini, nanti tuh beberapa hal yang lain di bawahnya tuh bakalan ikutan terrealisasikan. Misalnya nih lo pengen sukses, lo pengen punya dream house. Nanti kan kalau lo sukses lo bakal punya dream house. Nah jadi mungkin lo boleh sih 5 sekarang apa yang kira-kira udah ada di pikiran lo nih? Ya udah pasti kayak gue pengen apa ya? Kalau Aries nih ya Fer, dalamnya tuh ambisius, tapi di luarnya tuh humble. Karena dia nggak pengen sampai kalau udah diomongin nggak kecapai, dia tuh gengsi. Tahu banget lo ya Val. Mungkin satu hal aja deh yang mungkin bisa kita aminin bersama ya kan. Jadi makin cepet nih kan didoain sama semua satu rakyat Indonesia. Di karir sekarang gue ini berjalan dengan lancar lah, seterusnya baik, depannya bisa semakin sukses lah. Amin. Mungkin next lo pengen kayak manggung di GBK gitu, kayak semua orang nonton. Pasti pengen banget itu. Manggung di GBK ada nggak tahu tuh pas lagi ada ini ya, pas lagi ada olimpiade gitu. Waduh. Itu banyak banget. Bisa undang kita ya. Ntar kita beli deh tiket, kita harus support ya. Kita harus support, nggak boleh minta kalau teman. Jangan minta gratisan, kita harus support. Oke deh kalau gitu sekian kembar keponya ya teman-teman, karena udah seru banget. Abis ini kita mau sesi curhat beneran nih yang di luar daripada record. Yes. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis lagi di kolom komen. Jangan lupa di follow YouTube-nya Gangga, ada di sini. Dan juga listen to his music yang super keren-keren banget di Spotify. Dengar-dengar mau rilis lagu baru ya? Iya, tunggu aja. Nanti linknya ditaruh di bawah juga. Oke? Thank you so much Gangga. Thank you Gangga. Sampai ketemu lagi. Thank you so much for watching. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.